Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 31, Runtuhnya Kepercayaan Terakhir. Belum sempat Abersio membalas pesan dari Bart, ada notifikasi masuk lagi dari Axel. Pak, ada informasi penting tentang keluarga Markus dan Lucy. Abersio menghela nafasnya. Ia menatap ke arah Ciara yang saat itu sedang tertidur dengan sangat lelap. Ingin ia bangunkan gadis itu untuk menikmati sarapan yang sebentar lagi akan berubah menjadi makan siang. Tapi ia tak tega membangunkan gadis itu. Abersio membetulkan selimut yang menutupi tubuh Ciara. Kemudian ia kembali mendaratkan sebuah kecupan di kening Ciara. Lalu ia bergegas meninggalkan kamar tersebut menuju ke ruang kerjanya. Temui aku di ruang kerja. Ucap Abersio membalas pesan Bart dan Axel. Seperti biasa, Abersio menatap taman terbengkalai yang berada di halaman rumah mewahnya itu. Ia menghembuskan asap rokoknya seolah-olah sedang melepaskan semua kesahnya dalam satu hembusan tersebut. Pikirannya saat ini bercabang-cabang. Ada begitu banyak hal yang harus ia selesaikan. Aku harus menyelesaikan permasalahan Ciara dulu. Dia prioritas pertamaku. Batin Abersio. Masuk. Bart dan Axel datang secara bersamaan. Keduanya masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu. Lalu ia datang mendekat ke arah Abersio. Pak, sebenarnya, Ciara itu bukan anak kandung. Jelas Axel sambil menyodorkan amplop coklat kepada Abersio. Ada beberapa informasi yang saya dapatkan di dalam amplop ini. Bukan anak kandung? Ulang Abersio sambil menyandarkan tubuhnya pada pembatas balkon tersebut. Letakkan saja amplopnya di atas meja kerjaku. Cek pantas saja binatang itu berani menyiksa Ciara dan begitu mencintai Darren. Gumam Abersio sambil berdecak sebal. Ia menghisap rokoknya dengan wajah yang sangat kecut. Axel meletakkan amplop coklat yang ia bawa ke atas meja kerja Abersio. Kemudian, ia kembali berdiri di samping Bart, tepatnya di depan Abersio. Jelaskan padaku secara singkat dan detail. Ucap Abersio dingin dengan wajahnya yang begitu serius. Sesuatu yang berurusan dengan Ciara, selalu ia dengarkan dengan seksama tanpa ingin melewatkan satu hal pun. Sekalipun itu tak penting. Ciara ini anak dari sahabat Lucy. Namanya adalah Clara. Ucap Axel. Clara, Ciara, cek hanya berbeda satu huruf. Rutuk Abersio. Terus, apa lagi? Saya masih mengumpulkan informasi, Pak. Abersio menghela nafasnya. Kemudian ia membalikkan tubuhnya dan menatap ke arah hamparan taman terbengkalai tersebut. Sorot matanya begitu dingin dan penuh dengan dendam. Pak. Panggil Bart. Gimana kalau Markus dan Darren? Biarkan saja dulu. Potong Abersio. Aku ingin Ciara sendiri yang memberi mereka pelajaran. Abersio menyeringai saat ia mengatakan hal tersebut. Ia membuang puntung rokoknya, kemudian ia menyilangkan kedua tangannya ke dada. Aku ingin menjadi gila sepertimu. Terekam dengan jelas ucapan Ciara saat itu di ingatannya. Hanya dengan mengingat kalimat itu saja, Abersio sukses tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Ia sedang merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendam dari gadis yang ia cintai. Bedanya, rencana itu ia susun agar gadis itu sendiri yang membalaskan dendamnya. Di saat yang sama, Axel dan Bart saling bertatapan melihat tingkah Abersio yang cukup membuat keduanya merinding. Kayaknya, Markus dan Darren gak bakalan aman. Bisik Axel pelan kepada Bart. Bart hanya diam tak menggubris ucapan Axel.
Baiklah, aku akan mengajarkanmu bagaimana caranya menjadi gila. Untuk menjadi ratu dari raja yang gila, kamu juga harus menjadi gila, baby. Gumam Abersio dalam hati. Kau harus menjadi wanita yang tangguh untuk berada di sisiku. Abersio masuk ke dalam kamar sembari membawa nampan yang berisikan sepiring nasi putih yang bertaburkan black pepper beef di atasnya. Lalu ada juga segelas jus apel di atas nampan tersebut. Pria itu berjalan mendekati ranjang dan meletakkan nampan tersebut ke atas meja samping ranjang. Kemudian ia duduk di sisi ranjang dan mencondongkan tubuhnya ke arah Ciara. Ciara, wake up baby. Bisik Abersio pelan sambil mengusap pelan bahu mulus Ciara. Kemudian ia mengecup lembut dahi gadis itu. Lelapnya tidur gadis itu terusik karena bisikan Abersio di telinganya. Bisikan tersebut memberikan sentuhan lembut dari angin yang keluar dari bibir Abersio. Ia mengerutkan wajahnya sebelum kedua bola matanya terbuka. It's time to lunch. Bisik Abersio menatap sayang wajah Ciara. Tadi kamu melewatkan sarapan. Ciara memasang wajah cemberut dengan bibir yang sempurna mengkerut ke bawah. Kemudian ia merengek dengan ketus kepada Abersio. Gara-gara siapa sampai aku melewatkan sarapan? Abersio terkekeh pelan. Ia kembali mendekatkan bibirnya ke telinga Ciara. Tubuhmu terlalu nikmat, jadi aku gak bisa menahannya. Dedi Cio. Wajah Ciara sempurna memerah mendengarkan ucapan Abersio. Ia mendorong dada bidang pria itu untuk menciptakan jarak di antara mereka. Lagi-lagi Abersio tertawa. Ia lupa, peristiwa apa dulu yang membuatnya tak bisa tertawa sampai bertahun-tahun. Tapi, sejak kehadiran gadis itu ke dalam hidupnya yang semula hampa dan tak berwarna itu kini mulai terasa penuh dan penuh dengan warna. Ia sampai tak sadar bahwa kini ia kembali bisa merasakan tertawa dengan lepas tanpa beban. Argeka! Teriak Ciara tak sadar saat ia menggerakkan tubuhnya. Pinggangnya mendadak di sentrum saat itu. Siapa lagi pelaku dan penyebabnya kalau bukan Abersio Sanchez? Abersio tersenyum menatap Ciara yang meringis karena pinggangnya yang sakit. Ia merasa sangat bahagia dan puas karena itu ulahnya. Ulahnya yang membuat gadis itu sampai kesakitan. Kalau dihitung-hitung, sepertinya mereka melewati 3-4 ronde. Yah, siapa suruh gadis itu memiliki tubuh yang begitu enak, singa mana yang tak lapar dibuatnya? Pikir Abersio dalam hati. Ciara merasa kesal melihat senyuman licik Abersio itu. Pasti pria itu sedang kesenangan melihatnya yang sedang kesakitan. Pikir Ciara saat itu. Dedi, aku mau mandi dulu, abis itu baru makan. Dedi nggak makan? Tanya Ciara sambil menyuapkan makanannya ke dalam mulut. Saat itu ia hanya menggunakan jubah mandi berwarna biru tua. Rambutnya yang basah ia lilitkan menggunakan handuk biru tua di atas kepala. Aku akan makan setelah kamu selesai makan. Goda Abersio sambil menatap indah milik gadis itu. Dedi Cio, Dedi mesum banget. Rengek Ciara sambil menyilangkan kedua tangannya menutupi dada. Aku kan males kalau harus mandi lagi. Kenapa nggak sekalian aja sih tadi melakukannya berkali-kali, biar aku nggak perlu mandi berkali-kali. Sambung Ciara menggerutu. Abersio terbelalak kaget mendengarkan ucapan Ciara. Namun, seketika wajah kaget itu berubah menjadi sebuah seringai yang penuh arti. Ciara tersentak, tiba-tiba ia tersadar akan apa yang baru saja ia celetuk tadi. Ia menggigit bibirnya sambil mengutuki dirinya yang berbicara tanpa berpikir. Kemudian kedua matanya yang bulat itu menatap Abersio dengan ragu-ragu. Dedi, lupakan apa yang aku ucapkan tadi. Hehehe. Kekeh Ciara memaksakan senyumnya. Sayangnya,
aku ini bukan pelupa. Ucap Abersio. Baiklah, sesuai permintaan ratuku, aku akan melakukannya berkali-kali sebelum kamu mandi. Yah, mungkin 7 atau 10 kali, gini staminaku kuat loh. Goda Abersio sembari mencolek manja hidung Ciara. Ah, Dedi. Lenyek Ciara manja. Dedi curang, yang enak Dedi doang, aku kan kesakitan. Yakin kesakitan? Tanya Abersio menyelidiki sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Ciara. Ciara tersentak, ia memalingkan wajahnya yang saat itu mendadak memerah. Pasalnya, ia juga tak dapat memungkiri bahwa ia begitu menikmati olahraga bercocok tanam dengan Abersio itu. Apalagi saat ia mencapai klimaks, ia serasa terbang mengawang dan rasanya begitu sulit ia ungkapkan. Abersio tersenyum, lalu ia menjauhkan wajahnya dari wajah Ciara. Habiskan makananmu, kalau kurang, nanti kita pesan lagi makanan yang kamu inginkan. Ciara mengangguk pelan, ia meraih sendok dan kembali menyuapi mulutnya dengan makanan. Dedi, apa yang harus aku lakukan pada Markus dan Kak Darren? Tanya Ciara yang mulutnya penuh dengan makanan. Aku kan harus melihat dulu bukti-bukti dari tuduhan Dedi. Terus, kalau benar semua seperti apa yang Dedi katakan, aku harus bagaimana? Tanya Ciara dengan wajah yang kembali suram. Jauh di lubuk hati Ciara, ia sangat berharap bahwa Darren tak seperti yang Abersio katakan. Tapi, sampai saat ini Darren tak menghubunginya sekalipun, bahkan mengirim pesan saja tidak. Padahal, Bart sudah mengembalikan ponselnya sejak beberapa hari yang lalu. Aku ingin kamu sendiri yang membalasnya. Abersio mengatakan hal tersebut dengan gamblang. Kedua matanya menatap dalam ke arah mata Ciara sembari kedua tangannya memegang kedua pipi Ciara dengan lembut. Saat ia mengatakan dengan lugas keinginannya agar gadis itu sendiri yang membalaskan kejahatan mereka. Kenapa? Tanya Ciara tak mengerti. Abersio tersenyum. Membalas mereka yang telah menyakitimu itu akan terasa sangat memuaskan saat kamu sendiri yang membalasnya. Jawab Abersio. Ciara terhenyak, perkataan Abersio tersebut sedikit sulit ia terima. Pasalnya ia tak tega dan tak sampai hati ingin menyakiti manusia, karena ia tahu bagaimana rasanya disakiti. Dedi, aku gak bisa. Ciara melepaskan kedua tangan Abersio dari wajahnya. Kemudian ia bersandar ke sofa sambil menatap lurus dengan tatapan yang kosong. Kamu gak bisa kalau melakukannya tanpaku. Jawab Abersio santai. Ciara langsung menoleh ke arah Abersio. Ia tak mengerti dengan apa yang pria itu katakan. Kita berdua. No, only you. Abersio mengarahkan telunjuknya ke dada Ciara. Aku hanya akan mengajarkanmu bagaimana caranya menjadi gila. Yah, sekaligus memantau di balik layar. Lagi pula, kan kamu yang memintaku untuk mengajarimu menjadi gila? Imbuhnya. Ciara terdiam, pikirannya berkecamuk dan seketika menjadi begitu penuh. Bagaimana bisa ia yang selama ini disakiti dan ditindas bisa membalas kembali perbuatan orang-orang yang menyakitinya? Memangnya dia seberani itu, ia juga tak sampai hati ingin menyakiti Darren. Toh belum terbukti bahwa pria itu dalang di balik semua ini. Dedi, aku akan memutuskannya setelah aku benar-benar yakin kalau Kak Darren lah penyebab semua ini. Tutur Ciara. Abersio tak mengatakan apa-apa, ia hanya menganggukkan kepalanya pelan. Tapi, Kak Darren sekarang lagi di mana, Dedi? Pa, sebenarnya siapa sih yang menyekap kita di sini? Tanya Darren frustasi. Pria yang berusia 22 tahun itu terlihat sedang mondar-mandir bak setrika panas di dalam sebuah gudang usang.
Penampilannya sangat berantakan dan kumal karena berada di dalam ruangan yang kumuh penuh debu itu. Ya mana papa tahu, apa jangan temanmu yang ingin membeli Ciara itu sakit hati, jadi mereka menyekap kita di sini? Tuding Markus menerka-nerka. Pria itu terlihat sedang duduk sambil menghisap rokok terakhirnya dengan santai. Mereka nggak sejahat itu sama aku, Pa. Bantah Darren tak setuju dengan pendapat Markus. Cek nggak jahat tapi menargetkan adikmu. Ejek Markus tak peduli. Apa istilahnya? Hahaha. Darren memutarkan kedua bola matanya. Ia menatap kesal ke arah ayahnya yang menertawakan dirinya. Nggak ada yang tahu isi hati manusia, nak. Celetuk Markus. Papa kenapa santai banget sih? Bisa-bisanya papa ngerokok tanpa berusaha memikirkan jalan keluar dari sini. Bentak Darren dengan suara yang lantang sambil menatap tajam ke arah ayahnya. Lihatlah sekeliling, memangnya ada jendela atau ventilasi di sini? Cuma ada pintu, kan? Ucap Markus sambil menghisap rokoknya. Suara berat pria parubaya itu terdengar menggema di ruangan yang berukuran 7 kali 7 meter itu. Darren menajamkan penglihatannya di dalam ruangan yang bercahayakan lampu 5 watt berwarna kuning itu. Ia mencoba menatap sekeliling mencari-cari celah untuk ia dan Markus kabur dari sana. Pasalnya sudah 3 hari ia di sana. Kamar mandi yang kotor dan berlumut itu membuatnya jijik. Lagian, papa sih, kenapa ngebatalin sepihak sama teman aku? Ketus Darren kesal. Andai papa membiarkan aku menjual Ciara kepada teman-temanku, pasti sekarang kita nggak bakalan ada di sini. Pria itu membeli Ciara dengan harga yang lebih mahal. Apaan temanmu yang hanya 200 juta saja? Padahal Ciara itu masih perawan, wajar kalau harganya mahal. Kesal Markus yang mulai muak dengan ocehan anak laki-lakinya itu. Cek kalau tahu begini, mending sejak dulu aku tidurin tuh anak. Kesal Darren sambil menendang pintu besi gudang tua itu. Ia frustasi setengah mati karena disekap berhari-hari di sana. Bahkan ponsel miliknya dan Markus disita. Darren menggedor-gedor pintu besi tersebut dengan sangat kuat menggunakan tinjunya. Ia meluapkan amarahnya sembari berteriak dengan kuat. Woi, bangsat, keluarin gue dari sini. Apa mau kalian? Siapa yang nyuruh kalian buat nyekap gue di sini, anjing? Di saat yang sama, saat dimana Darren berteriak-teriak kesetanan di dalam ruangan tersebut, Ciara dan Abersio sedang berdiri di balik pintu itu. Mata Ciara memanas dan tubuhnya seperti ingin tersungkur ke lantai saat itu juga. Kakinya terasa begitu lemas seperti tak bertulang. Ciara mendengarkan pembicaraan Darren dan Markus yang ada di dalam ruangan saat itu. Meskipun pintu tertutup, Ciara tetap bisa mendengarkan pembicaraan antara Darren dan Markus. Pasalnya suara kedua anggota keluarganya itu begitu lantang sampai menggema dan terdengar keluar. Abersio yang melihat Ciara tak baik-baik saja. Ia mencondongkan tubuhnya yang tinggi itu untuk mensejajarkan kepalanya dengan kepala Ciara dari belakang. Kemudian ia memposisikan wajahnya bersebelahan dengan wajah Ciara. Baby, remember our plan. Bisik Abersio lirih sambil mengusap-usap lembut kedua bahu Ciara dari belakang. Ciara menolehkan kepalanya ke belakang menghadap ke arah Abersio dengan tubuh yang bergetar dan kedua tangan yang terkepalkan. Matanya berkaca-kaca dengan wajah yang memerah. Bibirnya terlihat bergetar menahan kecewa. Ia menatap Abersio dengan tatapan yang putus asa. Dan perasaan yang hancur berkeping-keping tanpa bisa dijelaskan sesakit apa rasanya saat ini. Bersambung.